Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wal bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Shadaqallahul 'azim. Yang terhormat Bapak Wakasek dan juga Ketua Rohis Pak Asep, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, rekan-rekan di SMK Muhammadiyah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas inayatnya, atas nikmatnya kita masih diberikan yang pertama adalah kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kajian harian di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kayaknya saya sama seperti Pak Warlai dari kemarin, belum layak kalau namanya Ustaz, karena SEB dari Pak Asep sarjana hebat. Iya. Tapi anak mana sarjana Pak Asep ya, itu sarjana hebat. Dari Pak Boni cuma Pak Boni jauh tekak. Sarjana hebat. Akhirnya seperti yang tadi saya bacakan penggalan surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang dimana diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Al-ayat. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya ingin sedikit mengupas tentang kitab Allah atau kitab Allah, di mana seperti kita ketahui bahwa di antara nabi-nabi yang diturunkan dan diangkat oleh Allah, ada beberapa nabi yang oleh Allah diberikan kitab, dan ternyata menurut ahli tafsir pun, selain kitab Allah Al-Quranul Karim yang memang diturunkan, yang kalau ditempatkan itu pada bulan Ramadan tanggal 17, ternyata beberapa ahli tafsir juga menjelaskan kitab Injil pun pada waktu itu kalau dibulankan, ternyata kitab Injil juga itu diturunkan kepada Nabi Isa itu pada bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini sesungguhnya Allah memberikan kemuliaan karena diturunkannya kitab-kitab itu pada bulan yang mulia, di bulan Ramadan. Baik, kita akan bahas tentang kitab-kitab Allah ini. Kitab yang kita ketahui, Allah memberikan atau menurunkan kitab, menentukan pilihannya ada 4 kitab yang wajib kita imani, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran.
Ternyata selain kitab itu Allah pun menurunkan namanya suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf itu adalah wahyu yang diturunkan Allah yang berupa lembaran terpisah. Jadi kalau kitab itu sama, mungkin awalnya itu lembaran-lembaran, tapi kemudian dijadikan buku ya. Kitab itu kan berarti buku. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran. Dan Allah memberikan wahyu berupa suhuf ini sebelum diturunkan kitab Taurat. Yaitu suhuf diturunkan kepada nabi-nabi. Yang pertama, Nabi Syed alaihissalam itu menerima 10 suhuf. Lalu Nabi Idris menerima 30 suhuf. Jadi Nabi Syed menerima 50 suhuf, Nabi Idris menerima 30 suhuf. Kemudian Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf dan Nabi Musa 10 suhuf. Dalil yang menerangkan tentang Allah memberikan suhuf ini ada pada surat Al-A'la ayat 18 dan 19 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Jadi selain kitab 4 yang kita imani, Allah pun memberikan wahyu berupa lembaran-lembaran. Yang kata dalil dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah menjelaskan bahwa seperti tadi yang saya katakan, Allah menurunkan suhuf itu kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Syed 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, dan Nabi Musa 10 suhuf. Ya, jadi kalau suhuf itu beda dengan Alkitab. Perbedaannya cenderung kalau suhuf itu tidaklah selengkap dengan kitab. Jadi kitab lebih lengkap. Jadi kalau suhuf itu biasanya lembaran-lembaran saja. Dan ini terpisah, tidak dijilid, tidak dibukukan. Kemudian suhuf ini menurut para ahli tafsir sampai sekarang sudah tidak ditemukan lembaran-lembaran suhuf yang diberikan kepada para nabi-nabi tersebut. Lalu kemudian kita bahas tentang kitab. Seperti yang kita imani bersama bahwa ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Kitab yang pertama yaitu Taurat. Taurat, bukti diturunkannya kitab Taurat dalam Al-Quran itu dijelaskan pada surat Al-Isra ayat 2 yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab yaitu Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Musa adalah nabi yang diturunkan kepada kaumnya Bani Israel. Saya pernah membahasnya, sejarah Nabi Musa ini, bagaimana Nabi Musa telah membawa kaum Bani Israel yang tadinya dari Mesir, ya, kemudian keluar dari Mesir sampai membelah Laut Merah, dan Allah menyelamatkan kaum Bani Israel beserta Musa. Nah, turunnya kitab Taurat ini yaitu setelah keluarnya Nabi Musa, setelah selamatnya Bani Israel beserta Nabi Musa, kemudian mereka berkumpul, dan ternyata inilah sifat asli kaum Bani Israel. Waktu itu
ketika mereka dikejar-kejar, mereka meminta pertolongan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa menyelamatkannya. Setelah selamat, timbul kebiasaan sifat kaum Bani Israel ini. Mereka kemudian sombong, mereka kemudian angkuh, bahkan kemudian mereka mulai tidak mempercayai kepada Allah. Sehingga hal ini membuat marah kepada Nabi Musa. Nabi Musa marah kepada mereka. Kemudian Nabi Musa menunjuk saudaranya yaitu Harun alaihissalam. Kemudian Nabi Musa memohon izin kepada Harun untuk pergi ke atas bukit. Kalau dulu namanya Tur Sina, sekarang itu Bukit Sinai. Bukit ini memang ada sekarang itu letaknya perbatasan antara Palestina dan Mesir. Bukit Sinai ini. Maka Nabi Musa pun kemudian pergi ke atas bukit. Nah, di atas bukit inilah terjadinya peristiwa turunnya kitab Taurat. Nabi Musa pergi ke atas bukit, dan ini terjadi selama Taurat itu diturunkan selama 40 hari. Jadi Nabi Musa ke atas bukit selama 30 hari. Bahkan salah satu mukjizat Nabi Musa itu adalah Nabi Musa adalah orang yang pernah bercakap-cakap langsung dengan Lord-nya. Nabi Musa itu di atas bukit ini selain menerima kitab Taurat, Nabi Musa pun itu bercakap langsung dengan Allah. Bahkan ada sebuah peristiwa yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Nabi Musa itu memohon kepada Allah, wahai Allah, aku ingin melihatmu. Percakapan Nabi Musa di Bukit Sinai ini, bahkan Nabi Musa memohon dia pengen bertatap muka dengan Allah. Kemudian Allah menjawab, kau tidak akan kuat. Nabi Musa ngotot, ngeyel, pengen ketemu, pengen bilang Allah. Allah akhirnya tidak menunjukkan bentuknya, hanya cahaya dari cahaya. Jadi kalau Allah ada cahaya, ini dari cahayanya lagi, bukan cahaya yang langsung. Apa yang terjadi? Bukit itu berguncang, Nabi Musa tidak kuat sampai pingsan. Maka kemudian setelah bangun, Nabi Musa sujud memohon ampun karena dia telah berani lancang pengen bertemu, karena tidak akan kuat kalau Allah menampakkan di depan hambanya di muka bumi. Mungkin tatapan langsung kepada Allah yaitu nanti ketika kita sudah berada di yaumil akhir setelah dibangkitkan. Disitulah Nabi Musa mendapatkan Taurat. Taurat ini diturunkan dalam bahasa Ibrani. Karena memang pada waktu itu Bani Israel itu menggunakan dua bahasa. Selain bahasa Ibrani, waktu itu yang sampai sekarang bahasa Ibrani ini dipakai sama orang Bani Israel sampai sekarang. Itu bahasanya bahasa Ibrani. Jadi di Taurat itu menggunakan bahasa Ibrani. Dan juga orang Bani Israel pada waktu itu menggunakan bahasa Kibti. Karena apa? Kibti ini Mesir. Jadi bahasa kaum Bani Israel pun yaitu dia menggunakan bahasa Mesir. Karena pada waktu itu kaum Bani Israel juga pernah bertempat tinggal di Mesir. Jadi kitab Taurat itu diturunkan dalam bahasa Ibrani. Taurat itu dalam bahasa Ibrani Torah, yang artinya ajaran atau perintah Tuhan. Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Jadi kitab Taurat atau
kehidupan Nabi Musa ini itu sekitar 1200 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. Jadi kalau Eba Masehi sudah 2000, berarti ya umurnya Nabi Musa itu sekitar 3500 tahun yang lalu. Taurat itu menurut para ahli sejarah itu diperkirakan diturunkan 12 abad sebelum Masehi. Jadi Taurat itu artinya ajaran atau perintah. Dan di dalam Taurat ini berisi 10 perintah. Makanya kitab Taurat itu terkenal dengan, kalau orang-orang sing mangan nganggo roti, ya kita mah nganggo segar ya. Mereka mengatakan namanya the 10 commandment. 10 perintah Tuhan. Filmnya gak ada, jangan bengen filmnya. Film tentang Nabi Musa ini judulnya The 10 Commandment. 10 isi kitab Taurat itu berisi yang pertama yaitu tentang akidah, Pak. Jangan ada Tuhan lain di kehadiran. Isi kitab Taurat yang pertama. Lalu yang kedua, jangan membuat patung dan jangan pula menyembah patung, karena aku Tuhan Allah. Isi Taurat yang ketiga, jangan kamu menyebut Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Isi yang keempat, ingatlah kamu akan hari Sabat atau hari Sabtu supaya kamu sucikan dia. Makanya orang Yahudi, orang Bani Israel, hari terbaik atau hari ibadah mereka yaitu hari Sabtu. Karena di dalam Taurat itu disebutkan hari Sabtu adalah hari peribadatan kaum Bani Israel. Tapi pada zaman Nabi Musa ini pun namanya Bani Israel. Ada cerita suatu kampung dikarenakan tidak mau mendengarkan untuk memuliakan hari Sabat ini, ternyata Allah mengujinya pada hari Sabtu itu. Dagangan lagi laris-laris, lamun mengelayan mengelaut iwak ake-ake. Padahal ya jam sekarang dinakin Sabtu lagi robin ya kan. Padahal Sabat waktu itu diperintahkan, Allah memerintahkan kaum Bani Israel untuk menghentikan seluruh kegiatan. Mereka disuruh untuk beribadah kepada Allah. Ya ini kaum Bani Israel, mereka akhirnya melanggar. Kemudian Allah mengutuknya dan mereka dijadikan seperti kera dan babi. Jadi dalam Taurat ternyata ada kemuliaan untuk hari Sabat atau hari Sabtu. Lalu kemudian yang kelima, berilah hormat kepada ibu bapak. Mungkin kalau sekarang birrul walidain. Yang keenam, jangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, jangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Itu 10 ajaran dalam Taurat atau yang sering disebut dengan the 10 commandment, 10 perintah Tuhan. Lalu kita lanjut pada kitab yang kedua. Jeda waktu antara Taurat ke Zabur, yang kedua adalah kitab Zabur. Itu jedanya sekitar 200 tahun. Jadi kalau Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Zabur ini diturunkan dalam bahasa Kibti, bukan bahasa Ibrani.
Karena memang pada waktu itu bangsa Bani Israel selain bahasa Ibrani, mereka juga memakai bahasa Kipti karena mereka pernah bertempat tinggal di Mesir. Dan letak geografis antara Palestina juga memang bersebelahan dengan Mesir. Bukti Al-Quran tentang kitab Zabur itu juga diturunkan ada pada surat Al-Isra ayat 55, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ini dalilnya bahwa tentang kitab Daud, kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud. Tapi kalau lima biasa dipakai Zabur sim jambah. Zabur mempunyai arti majmur atau zamir, artinya lagu atau musik. Jadi kitab Zabur ini seperti berisi tentang hidupnya. Mungkin kayak kalau kita sekarang seperti kidung-kidung zikir, ya, salawatan, itu adalah isi di kitab Zabur. Dalam kitab Zabur ini berisi hukum-hukum dan syariat yang juga ternyata kitab Zabur ini tidaklah melepas kitab Taurat. Jadi kitab Zabur hanya sebagai pelengkap Taurat. Artinya pada waktu itu kaum Bani Israel pun tetap menggunakan Tauratnya Nabi Musa, ditambah pelengkap kitab Zabur. Pada kitab Zabur ini terdapat 150 nyanyian kidung yang dilakukan oleh Nabi Daud. Isinya tentang pengakuan dosa, pengampunan dosa, sukacita kemenangan menghadapi musuh-musuh Allah, kemuliaan Allah, hukum Allah, hingga tentang Nabi akhir zaman, Nabi Allah Muhammad SAW. Ternyata di dalam Zabur yang asli itu terdapat nubuah tentang akan datangnya Nabi akhir zaman. Sudah ada, tapi yang namanya juga Bani Israel. Sebenarnya gini, Bani Israel itu tidak mengakui Rasulullah itu satu benar. Bani Israel pengennya Nabi terakhir kasih Bani Israel. Kesombongan Bani Israel itu dia pengennya Nabi terakhir pun itu dari Bani Israel. Karena orang Bani Israel itu menganggap dia itu adalah orang yang bangsa atau manusia yang paling mulia di atas muka bumi. Itulah Bani Israel. Jadi nubuat-nubuat tentang akan datangnya Rasulullah SAW itu sudah ada pada kitab-kitab sebelumnya. Diturunkannya Zabur ini kisahnya yaitu seperti juga pernah saya ceritakan. Pada waktu itu Bani Israel dikuasai atau dijajah oleh Raja Jalut. Raja Jalut ini raja yang kejam. Mereka menjajah kaum Bani Israel. Pada waktu itu ada seorang nabi namanya Nabi Samuel. Nabi Samuel ini mengajak kaum Bani Israel untuk menunjuk
Talut, namanya Talut. Talut sebagai raja dan memimpin perlawanan untuk menyerang Raja Jalut. Awalnya Bani Israel menolak karena Talut ini dia itu orang yang miskin. Bani Israel menolak. Akhirnya membuat marah Nabi Samuel. Kemudian Nabi Samuel mengancam, baru orang Bani Israel ini mau mengangkat Talut sebagai raja. Maka terjadilah peperangan. Kalau orang-orang Eropa mendefinisikan peperangan antara Talut dan Jalut itu seperti pasukan kurcaci melawan raksasa. Karena memang pada waktu itu Jalut dengan tentaranya yang banyak, dan betul sekali Jalut itu mempunyai fisik tinggi besar, ya, berperang melawan kaum Bani Israel yang waktu itu jumlahnya sedikit, dipimpin oleh Talut. Dan subhanallah, atas izin Allah, Jalut yang sebegitu tinggi besarnya itu berhasil dikalahkan dan dibunuh oleh seorang anak muda. Dan yang hebatnya lagi, Jalut ini dibunuh hanya menggunakan ketepel. Dan ternyata anak muda inilah dia Nabi Allah Daud alaihissalam. Jadi yang berhasil membunuh Jalut itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini punya mukjizat, Pak, Bapak Ibu, lempengan besi itu kayak kertas tuh Nabi Daud. Ya, itu mukjizat, salah satu mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Karena berhasil membunuh Jalut, maka kemudian Talut menikahkan Nabi Allah Daud dengan anaknya, dengan putrinya, dan mengangkat Nabi Daud sebagai raja. Setelah diangkat sebagai raja inilah kemudian Nabi Daud alaihissalam pergi untuk beriktikaf. Nah, di saat iktikaf inilah kemudian Allah mengangkat Nabi Daud sebagai nabi dan diberikanlah kitab Zabur. Itulah kisah turunnya kitab Zabur. Pada sebuah hadis Rasulullah pernah menceritakan bahwa Nabi Daud itu sering membacakan kitab Zabur ini, bahkan ketika dia mulai memasang pelana kuda. Singawit mulai memberesi sampai memasang pelana kuda, Nabi Daud itu membacakan sampai habis kitab Zabur. Kemudian kitab yang ketiga yaitu Injil. Injil dalam bahasa Yunani Evangelion. Angel tulisannya, baca itu angel tulisannya Evangelion, angel bisa diulangi cukup sepisah. Ya. Apa dengan ulang kita isi dengan anak kita ya sudah diulangi. Bahasa Inggris gospel. Injil itu bahasa Inggris gospel, pecahan dari God dan spell. Ya. Jadi kalau bahasa Yunani Injil itu Evangelion, artinya kabar baik, dan dalam bahasa Inggris gospel itu ucapan Tuhan. Para ahli tafsir mengatakan kitab Injil itu diturunkan, kalau dinisbatkan sekarang itu ternyata Injil diturunkan sama di bulan Ramadan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini semua yang saya jelaskan, kita versinya versi Islam, Pak, ya, versi Islam, insya Allah.
Injil diturunkan pada abad pertama Masehi, yang jelas karena perhitungan tahun Masehi itu adalah dihitung dari kelahiran Nabi Isa. Ya, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ada yang mengatakan pada Nabi Isa usia 13 tahun. Ada yang ahli tafsir mengatakan saat Nabi Isa 30 tahun. Tapi banyak yang lebih sepakat itu di saat Nabi Isa 30 tahun. Karena saat Injil diturunkan, saat itu pula Nabi Isa diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Jadi prosesi Nabi Isa itu memang cukup lama. Dia diangkat jadi Nabi, baru kemudian seperti tadi Bani Israel, dan ternyata Bani Israel pun yang perlu kita ketahui, mereka menolak Nabi Isa. Padahal Nabi Isa itu diturunkan kepada Bani Israel. Kalau nabi-nabi sebelumnya mereka menerima, tapi di Nabi Isa kaum Bani Israel ini menolak. Makanya agama Nasrani itu lebih banyak dianut oleh orang-orang Eropa. Karena pada waktu itu Palestina memang dijajah oleh Romawi. Kemudian seperti yang pernah saya ceritakan, dengan Kaisar Heraklius melihat perkembangan ajaran Nabi Isa yang semakin banyak di masyarakat, akhirnya dia mengajak salah seorang muridnya, tapi itu bukan murid Hawariut ya, yang bernama Paulus. Kemudian mereka melakukan konspirasi merubah Injil, dan mereka menganut agama Nasrani. Dan Injil yang sekarang adalah Injil yang sudah memang tidak asli lagi, dan berkembang sampai sekarang bahwa agama Nasrani berada di Roma, banyak dianut oleh orang-orang Eropa yang pada waktu itu memang orang Romawi. Jadi Bani Israel menolak Nabi Isa. Mereka tidak mengakui Nabi Isa. Kitab Injil diturunkan menggunakan bahasa Suryani. Bahasa asli kitab Injil itu bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu pada waktu itu adalah bahasanya masyarakat wilayah Bulan Sabit Subur. Suryani. Anamaning Sukendar. Bulan Sabit Subur. Bulan Sabit Subur itu daerah sekarangnya ya Palestina, Lebanon, Syria, Irak. Itu adalah wilayah Bulan Sabit Subur. Pada waktu itu zaman Nabi Isa, bahasa yang digunakan itu bahasa Suryani. Ya benar, iya, hampir berhaji. Sukari, Arab, Sukendar. Isi dari kitab Injil pada umumnya itu yang pertama perintah mengesahkan Allah, tauhid sama, kemudian membenarkan keberadaan kitab Taurat. Jadi Injil juga membenarkan kitab Taurat. Kemudian menghapus beberapa hukum yang ada di kitab Taurat yang sudah tidak sesuai. Jadi Injil ini ada Allah melihat kitab Taurat yang sudah tidak lagi asli,
yang sudah banyak diotak-atik oleh kaum Bani Israel, Injil diturunkan yang isinya merubah hukum-hukum Taurat yang sudah diotak-atik dan juga yang tidak sesuai. Dan juga ada pada Injil itu tercantum nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nubuat Rasulullah itu dijelaskan pada kitab-kitab sebelum. Bukti apa nubuat ini? Bukti nubuatnya Rasulullah terdapat dalam kitab Injil. Kita bisa lihat cerita tentang pendeta Buhaira. Itu ketika Rasulullah berusia kurang lebih 15 tahun atau 12 tahun, diajak oleh pamannya Abu Talib ke Syam untuk berniaga, berdagang. Sampai di Buhaira, mereka pengen istirahat. Ketika Nabi pada waktu itu sedang mengikat onta. Ternyata di situ ada sebuah gereja, mungkin sekarang ya, kayak gereja. Ada seorang pendeta memperhatikan ketika Nabi mengikat onta. Lalu pendeta ini memanggil rombongan kabilah yang datang. Siapa rombongan ini? Ketuanya ini. Kalau pemuda itu siapa? Oh, itu keponakannya Abi Thalib. Mana orang? Maka dipanggillah gitu. Kemudian Abi Thalib datang. Betul, itu keponakan. Betul. Aku sarankan engkau kembali ke Mekah. Buhaira menyuruh Abi Thalib untuk pulang kembali ke Mekah. Kenapa? Padanya ini terdapat nubuat yang diceritakan dalam Injil, bahwa dia kelak akan menjadi seorang nabi yang besar. Tanda-tandanya jelas, karena pada waktu itu ketika Rasulullah melakukan perjalanan, ada awan yang selalu menaungi Rasulullah. Dan kamu harus membawa pulang ke Mekah. Aku takut nanti karena di Syam, karena pada waktu itu di Syam banyak orang-orang Nasrani, takut orang-orang Nasrani yang tidak mempercayai Injil, nanti dia akan ditangkap dan dibunuh. Maka Abu Talib pun kemudian kembali lagi ke Mekah, tidak jadi membawa Rasulullah ke Syam. Lalu nubuat yang kedua, bahwa dalam Injil itu ada nubuat tentang pengangkatan Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama. Setelah Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, seperti kita ketahui, yaitu wahyu surat Al-Alaq, Rasulullah pulang ini gemetar. Dia berbicara dengan istrinya Khadijah, menceritakan semua kejadian. Bahkan sampai Rasulullah itu tidur, dia berselimut tebal seperti orang kedinginan. Khadijah was-was melihat kondisi Rasulullah. Lalu Khadijah pergi ke pamannya. Pamannya ini bernama Waraqah bin Nawfal. Pergi ke pamannya, dan Waraqah bin Nawfal itu, walaupun dia dari suku Quraisy, Waraqah itu menganut agama Nasrani. Jadi pada waktu itu pun ada beberapa orang Quraisy yang juga beragama Nasrani. Salah satunya paman dari Khadijah, Waraqah bin Nawfal. Dia sudah tua, buta matanya. Khadijah menceritakan, kemudian apa perkataan Waraqah? Ketahuilah, dia akan menjadi nabi dan akan menjadi nabi besar untuk seluruh umat di muka bumi ini. Jika aku masih hidup,
aku adalah orang pertama yang mengakuinya, kata Warokoh. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Setelah itu Warokoh tidak lama meninggal dunia. Kenapa itu? Karena disantet pamulu. Ya, jadi nubuat ini ada dalam Injil bahwa akan ada nabi akhir zaman. Kemudian kita masuk kepada kitab yang kedua, yaitu Al-Quran, di mana ada bukti-bukti banyak yang berisi bahwa pure asli Al-Quran itu bukanlah karangan nabi, tapi bukti itu wahyu Allah. Baik, nanti lanjutannya insya Allah pada pertemuan selanjutnya, karena waktunya sudah siang. Pada episode kedua ya, ada 15 episode, jangan khawatir. Ini Pak Haji, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita bahas tentang kitab yang kita semua, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim, dan juga akan saya bahas tentang bukti-bukti bahwa Al-Quran itu betul wahyu Allah, bukanlah karangan dari Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ustaz Hasan Solihin SE. Pak Udin SE ku apa aja?